Ini judulnya terbongkar, ini sosok yang loloskan Gibran jadi wapres. Ketua maki masyarakat anti korupsi Indonesia. Dan saya sekali lagi clear, tidak disuruh, tidak diminta tolong, ataupun diarahkan atau dibayar bahkan dibayar oleh Jokowi maupun Gibran atau krunya pun, itu tidak ada. Karena waktu itu gini Bang, saya hanya mengikuti seluruh sidang-sidang di MK yang diberitakan oleh media. Waktu itu ada Habibur Rahman menyatakan setuju terhadap perubahan umur. Habibur Rahman yang sekarang Ketua Komisi 3 mewakili DPR. Pemerintah juga begitu, menyerahkan kepada MK kalau mau dirubah umur. Memang gitu. Itu sidangnya sudah sidang pleno loh ya. Ini sengaja ditutup mukanya bagaimana? Saya sidang di MK sejak tahun 2010 sampai sekarang ini nggak pernah ceritanya DPR atau pemerintah menyetujui apa yang kita minta. Pasti membantah, menolak dan lain sebagainya. Menjadi pihak lawan beneran gitu. Tiba-tiba ini dalam perkara ini DPR dan pemerintah akur dengan pemohon. Anda ingin mengatakan pemohonnya ya Partai Garuda, Partai Gerindra itu ada bupati, wakil bupati yang muda-muda, plus Partai PSI. Sudah 3 perkara di situ. Dan sidang sudah masuki persidangan pleno. Ini kok aneh begini gitu. Berarti potensi mau dikabulkan atau apa gitu. Nah, saya diskusi sama anak saya waktu pulang, nak, ini ada barang lucu dan barang bagus. Kalau mau maju aja gitu. Dengan petitum yang lebih bagus. Petitumnya adalah kepala daerah pernah menjabat, berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya kan sebenarnya harus berpengalaman, sudah selesai itu. Terus kemudian berdasarkan hasil pemilu. Kepala daerah apa dulu? Gubernur atau wali kota atau bupati? Kepala daerah. Tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan. Mana ada kita menyebutkan? Kan rezimnya kan sudah pemilu daerah itu kan sudah rezim pemilu, bukan pemilihan daerah lagi. Maka sengketanya ke MK. Nah, pada saat itulah kemudian kita lucu. Kalau presiden itu kan kepala eksekutif, terus kepala daerah kepala eksekutif. Apa yang membuat sama dengan presiden untuk dasar pengalaman ya adalah hasil pemilu, similar gitu. Maka kemudian gubernur atau wali kota yang tidak pemilu, misalnya gubernur DIY atau wali kota Jakarta Utara, nggak bisa, karena tidak similar dengan presiden. Berpengalaman sebagai kepala eksekutif dan juga berpengalaman hasil pemilu. Coba masuk ini potensi dikabulkan loh ya. Tapi oke, Anda berhasil pada bagian itu sebagai uji coba bahwa ternyata memang ada yang semi abu-abu pada aturan kita. Tapi apakah Anda memikirkan resikonya dari? Enggak, kita secara ilmu tidak pernah. Jadi kalau kami disuruh, tetapi kan resikonya ada. Ilmu. Ya tahu itu resiko itu, tapi kami memang niatnya ilmu dan saya mengajari ilmu anak saya yang nomor 2 juga menjegal Kaisang, nomor 3 malah menggugat SMK. Saya beri kesempatan, kecuali kalau saya kubunya Jokowi pasti saya tidak boleh yang nomor 2 dan nomor 3. Iya paham, tapi maksud saya, tapi dengan gugatan Anda bersama putra Anda itu, atas nama putra Anda itu, maka kemudian hari ini kita terjebak pada sebuah situasi yang misalnya gini, kalau toh dibalik ke saya, betapa celakanya bangsa ini cuman ulah saya dan anak saya. Loh, kenapa dipilih waktu itu juga? Kan gitu, salahkan seluruh rakyat juga. Iya, tapi kan ada pintunya. Iya kan. Loh, dan pintunya ada yang toh tidak dari saya, MK pasti mengabulkan dengan cari pintu lain. Kan bisa aja begitu. Dengan ada satu gugatan entah dari 3 itu siapa, istilahnya pejabat negara. Saya lupa. Kan itu. Lah, pejabat negara itu kan bisa aja camat, bisa aja duta besar. Nah, kalau diplesetkan itu kan juga pejabat negara termasuk wali kota. Jadi tanpa gugatan saya pun itu kalau niatnya dikabulkan tetap dikabulkan. Kalau ternyata orang yang tepat yang kemudian menggunakan pintu yang Anda buka itu bersama dengan putramu, maka mungkin mengatakan oke lah. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah kontroversi demi kontroversi muncul hingga hari ini. Maka ada orang bertanya begini, Bang, tanyain sama Pak Boyamin itu, ada perasaan menyesal nggak terhadap dirinya dengan membuka pintu itu? Enggak ya? Tidak. Lu itu kan bisa aja waktu itu yang nyalon adalah Emil Dardak. Kan itu kalau Partai Demokrat mau mengajukan, kan berlaku untuk semuanya. Tapi kan ternyata tidak. Ya terserah, makanya kenapa dia tidak maju? Ada pintu yang kami buka. Itu loh. Jadi kalau begini, betapa sengsaranya Republik ini ternyata hanya ditentukan oleh 2 orang, yaitu Jokowi dan Boyamin misalnya. Kalau ini dianggap seperti itu loh ya. Yang lain-lain terus ngapain? Ya,
Betul, tidak mungkin hanya kalau dianggap pun itu kesalahan, tidak mungkin dianggap kesalahan Boyamin dan Jokowi. Tentu di situ ada pemanusman, tentu di situ ada kepentingan A, B, C, D, E, F, G. Memang tidak sepicik itu juga Bang Boyamin. Tapi faktanya Anda mengakui sendiri, Anda lah yang membuka pintu itu. Dan pintu itulah yang kemudian celahnya dimasuki oleh Gibran. Kan itu soalnya gitu. Luar biasa, manusia paling gua benci katanya ini, Boyamin dan anaknya betul-betul merusak tatanan bernegara dan berbangsa demi ilmu katanya, demi ilmu untuk anak saya. Wah, aduh, ngeri, ngeri sekali. Ngeles kau Boyamin, kata Pelongo nih. Tapi yang jelas kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di akhirat kelak. Dan saya yang paling keras akan menuntutmu nanti. Ngeri. Aduh. Ini rame lagi. Ini sudah agak lama sebetulnya. Rame lagi ya setelah Denny Indrayana membuat sayembara itu gitu. Semua karena duit, udah disetting Boyamin katanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak kali ini ya. Nah, anaknya yang mana? Yang ini. Ya. Almas Sakebiru namanya. Waktu itu masih kuliah apa baru selesai ya? Sosok yang ngajuin uji materi ke MK sampai akhirnya ngebuka jalan buat Gibran jadi cawapres. Entah sekarang hidupnya udah bergelimang harta atau gimana katanya. Kok nggak pernah muncul lagi ke permukaan. Kalau masih kuliah ya dia kuliah lagi dong. Iya kan? Dan tentu ngelesnya Boyamin tadi, kalau kata netizen begitu, kenapa MK terima? Ya MK juga nggak akan memutuskan kalau nggak ada yang menggugat, kan gitu. Ini orang ya logikanya dipotong-potong gitu ya. Aduh, anaknya Boyamin, ketua Maki, alasannya mereka cuma coba-coba. Ngeri. Almas gimana nih kalau jadi pembuka kezaliman ini? Buka kezaliman. Ya, itulah yang terjadi ya, sahabat Z. Makanya yakin sekali nih Denny Indrayana bikin sayembara karena ya ada yang tidak dipenuhi. Kalau konstitusi sudah diakali ya janganlah pendidikannya, kan kurang lebih begitu. Oke, langsung saja. Bagaimana kata sahabat Z? Hadiah sayembara 1M. Hadiah dari Gibran buat tutup mulut. Mungkin lebih dari, kalau hadiah dari Gibran tutup mulut mungkin lebih dari itu. Ya sebagai yang punya uang banyak 100 miliar barangkali. Itu 1 miliar nanti 100 miliar. Diam lu. Kalau teori dari siapa ini namanya Musodik ini benar ya. Menurut abang bakal ada yang menang gak sih sayembara? Ya enggak lah, enggak akan ada yang menang. Karena kalaupun ditunjukkan nanti itu didalihkan pada itu sih nggak sederajat gitu kan. Kan kenapa saya kira Denny Indrayana berani menyampaikan itu ya tadi. Kalaupun ada buktinya kan untuk disetarakan itu harus ada bukti. Buktinya ini nggak setara gitu. Nggak bisa ditandatangani menjadi surat penyetaraan gitu. Kalau saya punya salinannya saya mau ikutan. Ya cobalah main-main ke pasar pramuka kalau bahasanya Rizal Fadilah, jangan jadi setan bisu. Ngeri. Kalau seingat saya sih yang disampaikan Pak Rizal itu terkait dengan para ulama yang diam saja ya. Kalau ulama diam saja, hanya amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka itu seperti setan bisu. Kalau DPR yang diam aja, ya dia makan gaji buta. Dia makan uang haram itu dari rakyat. Udah digaji sama rakyat, diam-diam baik. Barokah sampai akhir zaman tidak ada yang menang sayembara tuh katanya. Kata Barokah itu menjawab tuh yang tadi. Dari Padang nyimak Bang Ecet. Terima kasih. Iya. Pengakuan Boyamin ini enggak gaya pengakuan, isinya ngeles. Ya, pembenaran. Karena kan rata-rata begitu. Ini kalau tokoh-tokoh pejabatnya kalau nggak ngeles, ya, menyalahkan kesalahannya ke pihak lain atau ya cari pembenaran. Ini kan
Sudah memang harusnya begitu. Ini kan aturannya ada dan sebagainya. Padahal di atas aturan hukum ada moral, ada etika. Oke, Assalamualaikum Muhammad Jakarta hadir. Terima kasih Bang Saiful Anwar. Saya optimis dengan gerakan moral yang terkoordinir oleh para mahasiswa dan tokoh yang punya semangat perbaikan. Ya luar biasa kemarin ya mahasiswa. Fatimah Az-Zahra lagi-lagi mendapatkan podium, mendapatkan bintang, mendapatkan pujian dari mana-mana. Hati-hati ya, jangan sampai termakan juga ujungnya. Dian, gimana nih? Apakah Gibran bisa dimaksudkan? Versi Denny Indrayana tentu bisa. Karena itulah dia sekarang sedang melakukan sayembara untuk mendorong aspirasi opini publik ini terus terjaga gitu ya. Dan nanti akan didorong ke DPR. Sebetulnya sudah didorong juga Pak Rizal Fadilah CS. Saya kira kita ingat ya, dia pernah juga ke DPR ya. Ketemu Pak siapa dari DPD itu. Sudah itu, tinggal bolanya ini mau dimainkan sekarang apa nanti? Nah, itu pertanyaan lain. Hasta Yunahar. Pemenangnya ya Gibran, hadiahnya tetap milik Denny. Ya kalau pemenangnya Gibran, maka Denny harus ngasih itu 1 miliar itu ke Gibran. Sesimpel itu harusnya. B. Perjuangan hari ini adalah cerita kelak akan menjadi kebanggaan di masa depan. Ya, di mana kita berpijak. Di mana kita berpihak. Nggak boleh, nggak bisa. Netral-netral itu nggak bisa. Anda posisi netral motor jalan nggak? Ya nggak jalan. Nggak bisa netral. Kita harus independen menentukan ini. Gitu. Ada di pihak mana kita. Gitu. Sayembara yang diadakan Prof. Denny itu bentuk penegakan hukum agar para penegak hukum tidak molor. Ya, itu semacam watchdog begitu ya. Untuk mengawasi, untuk mengontrol. Ayo hati-hati, jangan sampai terjadi lagi kelalaian-kelalaian seperti di masa lalu.